Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperkam Waridwan Hidayah, yang saya hormati Miss Yun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Waridwan Hidayah, yang saya hormati keluarga saya, terutama kedua orang tua saya yang di rumah, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Sirama Aulia, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Waridwan Hidayah. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan PAS Mapel Kurdis, yaitu tentang pedoman hidupku. Nah teman-teman, jadi pedoman hidup itu terbagi menjadi dua. Kalau kita sebagai umat Islam, pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca atau bacaan. Nah, namun secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu dari Nabi Allah yang diturunkan ke Nabi dengan perantara malaikat Jibril. Masa turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan lebih 22 hari. Nah, Al-Quran ini menjadi pokok utama atau sumber ajaran utama bagi umat Islam, dan yaitu juga ya pokoknya gitulah. Terus yang kedua itu ada hadis. Nah, hadis ini merupakan sumber kedua atau pedoman kedua setelah Al-Quran bagi umat Islam. Nah, hadis itu artinya adalah baru cerita ataupun peristiwa. Namun secara istilah, hadis itu artinya adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Contohnya cerita beliau, sastra dan seni, dan lain-lain. Nah, fungsi dari Al-Quran yang pertama itu adalah untuk mengajarkan atau untuk menjadi sumber hukum. Yang kedua, untuk konfirmasi dan informasi hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, yaitu untuk petunjuk ke jalan yang lurus. Dan yang keempat, untuk mengontrol dan untuk menguji ajaran yang ada di masa lalu. Nah, sedangkan fungsi dari hadis itu adalah yang pertama untuk menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk merinci ayat-ayat yang masih hukumnya itu mujmal. Yang ketiga, ada menetapkan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat yang ada di Al-Quran. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kira presentasi ini cukup. Mohon maaf bila masih banyak salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.